Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Oh, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia.
akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita membaca Alkitab, kemudian kita membaca bagaimana Tuhan berfirman, maka ketika kita melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka, sepertinya itu adalah sesuatu yang mudah, sepertinya itu sesuatu yang menyenangkan. Dan kemudian kita menganggap bahwa alangkah berbahagianya setiap orang yang mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Padahal kita tahu bahwa ketika Tuhan berbicara kepada seseorang, Dia akan nyatakan kehendaknya dan rencananya dalam hidup yang bersangkutan, atau ada tugas tertentu yang dari Tuhan untuk dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan. Kalau kita menganggap bahwa mendengar firman Tuhan rasanya mudah, seharusnya itu menjadi sesuatu yang mudah, karena kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan perintah Tuhan. Tetapi kalau kita kemudian menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas, ciptaan yang terbatas, sementara yang berbicara kepada manusia adalah Tuhan yang tidak terbatas, maka kita harus menyadari bahwa untuk mengerti akan rencana Tuhan yang utuh, kita membutuhkan waktu demi waktu, proses demi proses. Dan belum tentu ketika kita mendapatkan perintah Tuhan, belum tentu kita paham sepenuhnya. Dibutuhkan akan ketaatan, kerelaan, dan tekad untuk melaksanakan firman Tuhan itu dengan tuntas. Alkitab mencatat satu pribadi yang bernama Yosua. Dialah pribadi sebagai penerus Musa. Ketika Yosua muda mendampingi Musa, maka Yosua sudah terbiasa untuk melihat Tuhan berbicara kepada Musa. Keluaran 33 ayat yang ke-11 dikatakan,
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ada bagian yang menarik di sini adalah Yosua sebagai abdi Musa. Ketika Musa berbicara kepada Tuhan, maka dia juga ikut berada di kemah pertemuan. Dan ketika Musa sudah selesai berbicara kepada Tuhan, Alkitab mengatakan Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Mengapa? Karena Yosua tahu bahwa sumber kehidupan pemimpin yang sesungguhnya bagi orang Israel adalah Tuhan sendiri. Dan ketika dia duduk mendengarkan, duduk merasakan akan hadirat Tuhan, dan mungkin dia mendengarkan Musa berbicara dengan Tuhan, dia bisa mendengar Musa berbicara, tetapi belum tentu dia mendengarkan Tuhan berbicara. Karena bisa jadi ketika Musa berbicara dengan Tuhan di kemah pertemuan, tidak memakai bahasa yang dipakai oleh Musa untuk berbicara kepada orang Israel. Ada bahasa ilahi, ada bahasa hati yang disampaikan Musa kepada Tuhan. Dan kita tidak tahu sampai kita mengalaminya sendiri, bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi itu berbicara di dalam hati kita, berbicara kepada kita sendiri. Tetapi perhatikan, Alkitab mencatat Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Dia ingin merasakan hubungan yang dekat seorang manusia dengan penciptanya. Bagaimanapun dia melihat bahwa Tuhan melakukan begitu banyak hal yang ajaib, hal yang luar biasa di antara bangsa Israel. Yosua melihat bagaimana Musa mengajar orang Israel. Dan Yosua tahu bahwa hikmat dan kebijaksanaan yang didapat Musa dari Tuhan itulah yang disampaikan kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan pasal yang keempat dikatakan ayat yang pertama, "Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu." Ayat yang kelima, "Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya." Ayat yang keenam, "Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Dan bangsa manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Yosua tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel adalah kebenaran Tuhan, ketetapan Tuhan adalah keputusan Tuhan. Dan itulah yang menjadi modal bangsa Israel untuk hidup dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain. Dan bukan saja Yosua yang masih muda itu memperhatikan, mencontoh apa yang Musa lakukan. Tetapi ketika terjadi perubahan kepemimpinan, maka itu menjadi awal baru Yosua untuk berjalan bersama Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7 dikatakan,
Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Itu adalah pesan Musa kepada Yosua di hadapan bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Perkataan Musa kepada Yosua ini karena Musa tahu bahwa bangsa yang akan dipimpin oleh Yosua masuk tanah Kanaan adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak selalu menuruti perkataan Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, "Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Kalau sebelumnya ketika Musa memilih Yosua dan mengatakan, "Teguhkan dan kuatkan hatimu, janganlah takut dan janganlah patah hati," maka itu adalah perkataan Musa yang disampaikan kepada Yosua. Dan yang menarik adalah Tuhan berjanji kepada Yosua untuk menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Dan itu janji yang luar biasa. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Ayat yang ke-9, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Apa yang kita pelajari di sini? Ketika Yosua menjadi abdi Musa, maka Musalah yang menjadi mentor Yosua. Musalah yang mengajari Yosua dan Musalah yang mengatakan, "Teguhkan dan kuatkan hatimu, janganlah takut dan janganlah patah hati." Kemudian setelah Musa mati, maka Tuhan sendirilah yang menjadi mentor Yosua. Dan perkataan yang sama ditegaskan lagi oleh Tuhan, "Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Mari belajar dari hamba-hamba Tuhan yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Biarlah ada orang-orang tertentu yang menuntun perjalanan rohani kita. Tetapi ketika tiba saatnya, maka kita
berjalan sendiri bersama Tuhan, supaya Dia menyatakan akan firman-Nya dan kehendak-Nya dalam hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.